Saya Abdul Haris SPD, guru PPKN di SMA Negeri 5 Takalar. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, pada hari ini Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan PPL di UPT SMA Negeri 5 Takalar. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Karena kita semua, kondisi kita semua baik, sehat semua. Oleh karena itu, atas pemberian nikmat dari Allah berupa kesehatan, kemudian kita sempat mengikuti pelajaran pada hari ini, kita syukuri ya. Saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya, kemudian dimulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca terlebih dahulu. Membaca dimulai. Saya mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Ya. Silahkan didengarkan namanya. Pertama, Ainun. Hadir Pak. Anissa Resana. Hadir Pak. Anugerah Febriani. Hadir Pak. Yang sakit, kemudian Nadifatul Izaya. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan ya, sehingga bisa bersama-sama kita berkumpul di tempat ini ya. Sudah semangat pelajaran hari ini? Semangat ya. Oke, untuk menambah semangat kita untuk belajar PPKN pada hari ini ya, kita bersama-sama dulu untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Alhamdulillah kita sudah dengarkan lagu Garuda Pancasila ya. Ya supaya karena hari ini ya kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi Pancasila minggu lalu, tentang hakikat demokrasi dengan materi hari ini yaitu tentang periode demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada? Ya, coba silakan. Siapa namanya? Iya, Hairul ya. Silakan Hairul. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang hakikat demokrasi. Dalam pengertian demokrasi, kita kenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kaitannya dengan pelajaran hari ini tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana demokrasi tersebut dilaksanakan mulai awal kemerdekaan sampai sekarang. Iya, betul sekali. Tentang dulu semuanya. Pertama, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Adapun indikatornya, kita sebagai peserta didik bisa mengidentifikasi dinamika penerapan demokrasi. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dengan benar. Kita identifikasi bagaimana dinamika perjalanan dari demokrasi Indonesia dengan secara normatif, ya. Apakah secara normatif itu berarti secara ketentuan peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Apakah negara Indonesia ini sudah memenuhi
kriteria sebagai negara demokrasi? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya Pak. Ya, coba Samsiriani. Ya, negara Indonesia secara normatif atau ketentuan peraturan sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi, yaitu yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Iya, betul sekali. 100 untuk Samsiriani. Sebagai negara demokrasi, ya ada ini indikatornya. Pertama, ada akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas itu berarti ya coba dilihat bukunya. Ya, jadi akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Ya, indikatornya adalah ada pemenuhan hak dasar. Bagaimana setiap warga negara itu dipenuhi hak-haknya, dapat menikmati haknya. Kita masuk di periodisasi demokrasi di Indonesia. Nah, periode pertama itu dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1949 atau disebut dengan demokrasi revolusi tertinggi. Ya, dikatakan demokrasi parlementer karena ya pada saat itu negara pemerintahan dikuasai oleh parlementer. Jadi parlementer yang tahun 1959 sampai tahun 1965. Ya, karena situasi politik pada saat itu ya negara istilahnya semakin memburuk, maka Presiden Soekarno, presiden pada saat itu mengeluarkan dekret presiden. Ya, nah, di demokrasi Orde Baru ini ya banyak sekali kekurangan-kekurangannya, ya banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Ya, bayangkan tidak pernah terjadi rotasi kekuasaan, dan era demokrasi reformasi ini sampai sekarang. Ya. Adapun indikatornya pertama pola rekrutmen politik dan sebuah negara demokrasi, ya silakan diperhatikan. Jadi warga tidak setuju dengan pemilu 2024 yang diundur, ya, karena ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden ini apakah sesuai dengan ciri atau prinsip dari sebuah negara demokrasi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, coba. Menurut saya tidak sesuai dengan ciri negara demokrasi. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, oke. Silakan. Karena dalam negara demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan ramai. Karena di dalam konstitusi kita, pemilihan umum dilakukan 5 kali, 5 tahun. Tekan dulu. Ini sebentar, ada 3 sampai 4 orang perwakilan dari kelompok untuk tampil presentasi, ya. Ya, paham ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, ya. Yang kegiatan pertama kita tugasnya ke kelompok 2, ya, tertib pelaksanaan demokrasi pada masa 1949 sampai 1999. Jadi kita cari bagaimana pertasan. Berarti ada perputaran kekuasaan, ada pergantian kepemimpinan. Itu namanya pertasan. Semangat. Ya, dulu untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ya, silakan kelompok 1. Hasil diskusi yang saya kerjakan tadi. Jadi perkenalkan, saya atas nama Diana dari kelompok 1. Saya Fajarul, saya Hairul. Baik, saya akan membacakan diskusi tentang periode tahun 1945. Jadi sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi.
demokrasi. Namun wujud demokrasi di awal kemerdekaan berbeda dengan bentuk demokrasi yang kita lihat hari ini. Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan, mulai dari upaya Belanda yang ingin menguasai Indonesia, perekonomian yang seesok perbedaan ideologi yang menyebabkan pemberontakan dan banyak hal lainnya. Keyakinan besar pada pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang Selama periode 1945 sampai 1949, pemenuhan hak dasar negara Indonesia, pemenuhan hak dasar warga negara, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi temannya? Ya, silakan. sistem pemerintahan apakah yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Ya, jadi apa nama sistem pemerintahan begitu ya? Apa nama sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia di awal kemerdekaan? Sistem pemerintahan Presidensial ya. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang memegang kekuasaan sepenuhnya, tidak harus bertanggung jawab kepada Kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Pak Guru yang memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi di depan kelas. Saya di sini selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk pemateri. Baik, saya Amin Alim. Jokowi larang Menteri bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Diperhatikan ya. Presiden Joko Widodo melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan kepada para menterinya. Awalnya presiden Menjawab pertanyaan, apakah sikap Presiden Joko Widodo tersebut menerapkan sikap seorang pemimpin yang demokratis? Jawaban saya adalah ya, karena hal yang dilakukan dan disuarakan Pak Jokowi tidak egois, apalagi menyalahi aturan undang-undang yang menyatakan bahwa masa jabatan seorang presiden hanya sampai 2 periode saja. Bagaimana pendapat kalian tentang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden? Apakah sesuai dengan sistem negara demokrasi bila ditinjau dari indikator-indikator negara demokrasi? Jawaban saya, berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ditentukan di Indonesia, masa jabatan seorang presiden tidak boleh lebih dari 2 periode atau 10 tahun. Dengan adanya penundaan ataupun perpres. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Tadi presentasi kelompok ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan terakhir ada kelompok 5 ya. Ya, saya analisis, saya evaluasi semua. Pertama, apakah sikap Presiden Joko Widodo itu menerapkan sikap seorang pemimpin yang demokratis? Ya, jawabannya tadi iya ya, karena penundaan pemilu itu akan menyalahi aturan konstitusi. Yang betul sekali Mariana menyampaikan apa kesimpulannya hari ini. Baiklah, jadi kesimpulannya kita belajar mengenai penerapan demokrasi di Indonesia di awal kemerdekaan sampai sekarang. Untuk melihat serta mengetahui negara itu adalah negara demokratis, bisa kita lihat dari indikator-indikator pendukungnya, seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Baik, itu saja. Baik, ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Apakah dari semua periodisasi demokrasi ini terlaksana penerapan demokrasi Pancasila seperti dikatakan tadi Putri Nurjana, bisa kita lihat dari 5 indikator negara demokrasi. Yaitu ada tadi apa pertama? Akuntabilitas. Dan dipelajari lagi pelajaran yang akan datang ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kembali anggotanya, kemudian ditutup dengan doa. Ya, silakan. Duduk siang. Siap.